حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما untuk bersama-sama mendengarkan pentingnya iman dan amal soleh. Karena iman ini selalu diulang-ulang, selalu dibicarakan, selalu disampaikan. Sebagaimana makan, karena sudah paham, pagi sarapan, habis zuhur makan, habis sisa juga makan. Ini karena sudah sering kita ulang-ulang sehingga terbiasa untuk makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Demikian pula dikatakan oleh para alim ulama, iman harus lebih dari itu, selalu diulang-ulang. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para sahabat, sahabat ini bervariasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, pejabat rakyat, orang desa, orang kota. Bahkan ada namanya sahabat dari Belanda, Suhaib Arum. Suhaib Arum ini kulitnya merah ke putih-putih, putih ke merah-merah. Ini Suhaib Arum. Jadi ini termasuk dari Rom, kalau sekarang bisa dikatakan negara Belanda. Salman Al-Farisi juga begitu, dia dari Persia. Jadi Salman Al-Farisi ini juga begitu sama, dari berbagai macam ras suku bahasa. Ada juga namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kulitnya hitam gelap. Tetapi semua sahabat ini mempunyai tauhid, mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat ini hari-hari berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan, hayya nu'minu sa'at, hayya nu'minu sa'at, hayya nu'minu sa'at. Kata baginda Abu Muhammad SAW kepada para sahabat. Maksudnya bagaimana? Kita hendak bertemu sampaikan tentang yaitu keimanan tentang keagungan Allah. Berjumpa di pasar berbicara tentang keagungan Allah. Berbicara yaitu keagungan Allah dimanapun saja, di pertanian, di kantor. Hayya nu'minu sa'at, maksudnya sesaat berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iman sahabat-sahabat ini kuat. Kenapa? Karena hari-hari diulang-ulang tentang iman amal, iman amal, iman amal. Sehingga apabila ada panggilan Allah, ini nggak usah disuruh sudah. Jadi 1 jam sebelum zuhur bisa sudah ada di masjid, maknanya sudah itikaf di masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa ini. Jadi sebelum ada azan, sahabat-sahabat ini sudah melaksanakan zikir, melaksanakan baca Al-Quran untuk persiapan itu sholat fardu. Ada demikian pula diri kita ini umat akhir zaman. Kalau meniru kehidupan para sahabat, maka akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dijelaskan, ditegaskan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Generasi terdahulu, yakni generasinya para sahabat, santrinya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan barang siapa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah akan ridho kepada kita sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, apa jaminannya? Wa a'adzalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Akan diberikan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas pentingnya perkara ini, kita setiap malam Ahad, malam Minggu, tidak bosan-bosannya senantiasa untuk bersama-sama memakmurkan masjid sampai yaitu menunggu sholat isya berjamaah. Barang siapa yang duduk di majelis mendengarkan tentang perkara iman, maka akan dijauhkan dari neraka 1 parit. Jarak 1 parit baina samai wal ardh, antara langit dan bumi. Nah kalau sampai berjam-jam
bagaimana? Maka jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas pentingnya perkara ini kita dengarkan, kita tawajuh mengharap kepada Allah bagaimana agar supaya diri kita diberikan kepahaman oleh Allah. Bukan yang menyampaikan yang memberikan kepahaman, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah dikasih paham oleh Allah, nggak usah disuruh datang, nggak usah disuruh senang baca Al-Quran, nggak usah disuruh berzikir, nggak usah disuruh sholat tahajud. Ini sudah karena cintanya kepada Allah. Tapi apabila masih belum dapat, yaitu hidayah dari Allah, walaupun berkali-kali menyampaikan, maka tidak ada bekasnya, tidak akan ada athar, tidak akan ada kesan. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pentingnya perkara ini kita duduk lagi, merapat lagi insya Allah. Yang akan dibelakang kita rapat agar supaya mendapatkan yaitu asal fil qalbi. Kita bawa sifat yaitu ta'dzim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan dalam majlis. Yang kedua tasdik wal yakin, membenarkan yaitu tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis baginda Nabi. Dan yang ketiga ta'asul fil qalbi, kita kesankan dalam hati. Yang keempat niatul a'mal wa tabligh, niat amal ini.